God bless you, Tuhan memberkati. Silakan bisa duduk. Shalom kepada semua rekan-rekan jemaat yang berada di sini bersama keluarga Anda, juga semua rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming online. Shalom to you juga. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya. Senang boleh berjumpa dengan rekan-rekan baik yang di sini bersama keluarga Anda, juga yang beribadah melalui live streaming. Sungguh-sungguh satu anugerah kita boleh menjadi umat Tuhan. Alkitab mengatakan dalam kitab Mazmur, Blessed is the people whose God is the God of Jacob. Berbahagialah dan diberkatilah orang-orang yang Allahnya adalah Allah Yakub. Menarik saudara, Tuhan katakan memakai pernyataan Allah Yakub. Karena Allah Yakub itu menggambarkan Yakub sebagai pribadi yang disebut penipu, disebut perampas, ya, supplanter. Dia dikenal sebagai seperti gitu. Kita bersyukur Allah kita bersedia menjadi Allah orang-orang yang dianggap penipu, dianggap yang tidak benar. Karena kalau orang yang tidak benar mengenal Allah yang benar, diubahkan menjadi benar. Amin. Haleluya. God is good. God is good. Haleluya. Saya bersyukur semua rekan-rekan adalah orang-orang yang mencintai Tuhan dan yang setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Minggu lalu kita membahas tentang Yesus adalah pokok anggur yang benar dan Bapa sorgawi sebagai pengusahanya. Saudara, dengan istilah pokok anggur yang benar, pengusaha kebun, kita menyadari di dalam Alkitab, Yesus menghendaki orang-orang percaya untuk boleh kehidupannya menghasilkan buah-buah. Jadi panggilan Allah dan kehendak Allah dalam Kristus bagi semua orang percaya. Bagi semua orang percaya. Yaitu untuk boleh seperti ranting-ranting. Yang ranting-ranting pohon anggur yang menjalar menghasilkan buah, branching out and be fruitful. Ranting-ranting yang terus terjulur dan menghasilkan buah. Saudara, kalau kita perhatikan, kalau Anda lihat ya, mungkin lewat di depan rumah orang atau di kebun orang, itu kalau pohon anggur kebunnya luas, enggak perlu banyak-banyak. Mungkin kalau 1000 meter persegi cukup 5, 7, 8 pohon anggur. Tetapi kita lihat seluruh tanah itu bisa dipenuhi dengan ranting-ranting pohon anggur yang menjalar kemana-mana. Kalau pastor lihat lagi pergi melewati dan pas ada rumah di halamannya itu mungkin luasnya sekitar 6 meter kali 3 meter atau 4 meter, ya, 30 meter persegi, mungkin cuma kebunnya nggak besar, ada satu pohon anggur, tapi kita lihat ranting-rantingnya, cabang-cabangnya kemana-mana, saudara. Haleluya. Tuhan ingin terus kita bertumbuh, menjalar, ranting menjadi ranting-ranting yang menghasilkan buah. Karena itulah kehendaknya, saudara. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15, yang minggu lalu kita baca, saya ulangi lagi. Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2, kemudian loncat ke ayat 8. Akulah pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar, kata Yesus. Saudara, di dalam Yesus selalu ada kebenaran. Siapapun latar belakang, orang-orang apapun, konsep apapun dalam dunia ini,
Ketika dia bertemu dengan Yesus, ketika dia terima Yesus, ketika dia percaya Yesus, ketika dia mengakui firman-Nya yang hidup, pasti dirubah menjadi benar cara berpikirnya. Siapapun latar belakang apapun diubahkan oleh karena Yesus adalah pribadi yang benar, pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Bapa di sorga itu dikatakan sebagai pengusaha, pemilik kebun anggur. Minggu lalu saya bilang, tidak ada ya seorang pengusaha yang mau rugi. Tidak ada ya seorang pemilik kebun yang ingin pohonnya tidak menghasilkan buah-buah. Tidak, dia ingin bahkan yang lebat. Ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi sangat clear dalam kehendak Allah bahwa Allah ingin kita ini dalam kehidupannya seperti ranting-ranting yang menempel pada pokok anggur yang benar, menjalar dan menghasilkan buah-buah, bahkan buah yang lebat, buah yang banyak. Dalam hal inilah, dalam hal kita berbuahlah, Tuhan menyatakan kita dapat memuliakan Tuhan. Ketika saudara dan saya kehidupannya menghasilkan, memperlihatkan buah-buah karakter yang benar dan baik, sebenarnya kita sedang mempermuliakan Allah. Satu anugerah kita boleh mempermuliakan Allah melalui kehidupan yang menghasilkan karakter-karakter yang benar dan baik itu. Nah, ada satu buah yang menjadi dasar dari segala yang kita lakukan sebagai umat Tuhan. Ada satu buah, saudara, yang menjadi dasar dari segala yang kita lakukan sebagai umat Tuhan, yaitu buah kasih. Nanti kita lihat buah kasih. Galatia pasal 5, kitab Galatia pasal 5. Kita bisa buka kitab Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Dan kita baca di sana. Ya. Ayat 22 dan 23 kita perhatikan. Di sini dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ketika kita bertumbuh dan dalam kehidupan kita menghasilkan buah-buah roh ini, Alkitab mengatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada sesuatu yang bisa menaklukkan saudara dan saya kalau kita ini bertumbuh, berbuah, buah karakter yang benar, yang baik sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Dan kita perhatikan di sini, kalau kita perhatikan jumlahnya berapa? Kembali ke ayat 22, buah roh ini, perhatikan. Buah roh ialah 1 apa? Kasih, 2 sukacita, 3 damai sejahtera, 4 kesabaran, 5 kemurahan, 6 kebaikan, 7 kesetiaan, 8 kelemah lembutan, 9 penguasaan diri. Jadi ada 9 buah Roh Kudus yang menggambarkan buah karakter yang benar dan baik ini.
9 buah Roh Kudus. Dan ini nanti kalau Anda di rumah membaca 1 Korintus pasal 12 ada pernyataan bahwa Roh Kudus juga memberikan karunia Roh Kudus. Ada buah Roh Kudus, ada karunia Roh Kudus. Ada buah Roh Kudus, jumlahnya 9, dan ada karunia Roh Kudus, jumlahnya berapa? Saudara guess. Berapa? Guess aja enggak. Berapa saudara? 9? 9 juga. Kenapa saudara? Karena dikatakan buah Roh Kudus. Artinya berasal dari karya Roh Kudus. Karunia Roh Kudus. Artinya pekerjaan-pekerjaan dari Roh Kudus. Seimbang. Dan saudara, kita diperlihatkan di dalam Alkitab, Roh Kudus itu seperti burung, apa saudara? Merpati. Dan kalau kita perhatikan, kalau burung terbang dengan sehat, pasti sayapnya apa saudara? Seimbang. Kalau ada beberapa yang rontok, dia punya bulunya, susah terbangnya. Mau terbang dengan baik, dengan gesit, punya keseimbangan yang sama. Bukan kebetulan. Ada 9 buah Roh Kudus, ada 9 karunia-karunia Roh Kudus. Supaya apa? Sebagai orang Kristen kita bisa terbang melakukan karyanya Tuhan dengan keseimbangan yang sehat. Sangat penting. Jangan cuma karisma yang disebut karunia-karunia berbicara dengan kuasa Tuhan, tetapi kita butuh juga buah-buah Roh Kudus berbicara karakter yang seimbang. Banyak kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan yang di dalam berita news, gereja yang besar, tahu-tahu ketangkep, tahu-tahu ada berurusan dengan kepolisian, macam-macam. Karena urusan wanita, urusan tahta, urusan harta, ada saja. Kenapa saudara? Karena penekanannya pada karisma, kepada pekerjaan Roh Kudus, lupa untuk mengembangkan karunia Roh Kudus. Buah Roh Kudus, yaitu karakter. Seimbang. Kita mau dua-duanya baik, karakter kita bertumbuh, karisma kita bertumbuh. Kita butuh. Haleluya. Nah, Roh Kudus di sini melalui buah-buah yang menarik di sini adalah kembali ke Galatia. Firman Tuhan mengatakan buah Roh Kudus. Terus kemudian yang pertama ditaruh adalah kasih. Yang pertama disebutkan adalah buah kasih. Kenapa saudara? Karena buah kasih itu dasar dari segala yang kita lakukan. Dasar saudara. Tapi dasar yang menentukan. Kenapa Allah sampai mau menyelamatkan dunia ini? Karena dasarnya apa? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih yang membuat anak Allah rela menjadi manusia. Kasih yang membuat Yesus Kristus di Taman Getsemani berdoa 3 kali. Belum pernah Yesus berdoa 3 kali saudara. Dia cuma berkata sekali cukup. Tetapi dia harus 3 kali berdoa. Bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Karena sebagai manusia dia tidak mau menderita. Saudara dan saya sama tidak mau menderita. Yesus di dalam kemanusiaannya dia bilang kalau boleh jangan lewat penderitaan ini. Jangan. Tapi karena kasih daripada Yesus terhadap dunia ini. Kasihnya kepada Bapa di sorga. Dia berkata bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Kasih itu dahsyat saudara. Kasih itu, cinta itu kuat seperti maut. Kata di dalam Alkitab Perjanjian Lama, cinta itu kuat seperti maut katanya. Kuat sekali. Cinta itu, kasih itu yang membedakan.
Makanya bukan kebetulan Roh Kudus menaruh, firman Tuhan menaruh buah roh yang pertama dasarnya adalah kasih, saudara. Kasih. Nah, ini sangat penting. Bahkan nanti kita buka di dalam Alkitab, ada satu gereja yang sangat solid di dalam Alkitab. Gereja yang semuanya melakukan yang baik, sepertinya tidak ada salah, namun ada kekurangan. Yaitu tanpa dasar kasih. Pertanyaannya, apakah orang ini bisa melakukan hal yang baik namun tanpa kasih? Apa bisa melakukan yang kita anggap baik, yang memang betul baik, namun tanpa kasih? Ternyata jawabannya bisa. Orang melakukan yang baik tetapi dilakukan tanpa kasih bisa, saudara. Taunya dari mana? Alkitab kasih tahu. 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 3. Kita lihat 1 Korintus pasal 3 ayat 13. Dan apa? Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Alkitab mengatakan ada orang yang membagi-bagikan segala sesuatu yang dimilikinya. Bahkan sampai tubuhnya untuk dibakar. Terus, tetapi, 1, 2, 3, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi di sini kita lihat Tuhan katakan ada orang yang bisa melakukan membagi-bagi. Tetapi ternyata tidak didasari dengan kasih. Saudara, bagi-bagi sembako bantuan itu bagus gak? Bagus kan? Ya. Cuma dunia ini banyak motivasinya untuk mendapatkan dukungan suara. Terutama kalau lagi masa-masa kampanye. Ya, beda di Jepang memang, tapi banyak negara begitu, saudara. Begitu kampanye, nggak ada ujung pangkalnya, 2 bulan terakhir sibuk tuh, kasih ini, kasih ini. Bahkan kalau kita di Indonesia ada istilah yang namanya beken, saudara. Serangan apa, saudara? Serangan apa? Serangan apa, saudara? Serangan fajar. Pernah ikut ya? Jangan-jangan dukung satu kandidat dan juga serangan fajar. Keren namanya, Indonesia itu luar biasa, saudara. Serangan fajar, kayak mau perang aja. Memang perang, saudara. Perang suara. Jadi bagi-bagi, saudara. 6 jam sebelum melakukan voting, melakukan pemilu dikasih apa aja. Tapi karena pengen suaranya. Tidak karena kasih, saudara. Makanya setelah menang jadi pemimpin di wilayah itu lupa, saudara. Yang penting proyek demi proyek. Yang penting ada untung. Dia lupa. Karena semua kebaikan, bantuan sembako yang beri-beri itu hanya motivasi cari dukungan suara. Bagi-bagi uang bagus gak? Bagus. Baik. Tetapi tahukah, saudara, bagi-bagi zaman sekarang ini banyak yang dilakukan tanpa kasih. Karena sekedar konten. Anda tahu istilah konten kan? Ya, konten. Hanya cari like, hanya cari subscriber. Pengennya begitu, hanya konten. Sehingga bagi duit dari pesawat, klik-klik ya, baling-baling gitu ya. Kasih duit dari gedung yang tinggi sekali. Biar kemana-mana semakin jauh, semakin ini. Bahkan di dalam duitnya ditulis nomor telepon atau apa, saudara ya. Karena konten, sekedar konten, saudara. Melakukan yang kelihatannya baik tanpa kasih. Nah, ternyata secara kerohanian bisa juga begitu. Wahyu pasal 2. Kita lihat Wahyu pasal 2
Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 5 kita baca. Ya. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 5. Ayat 1. Firman Tuhan mengatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Jadi kita tahu ini berbicara jemaat di Efesus. Tuliskanlah atau kirimkanlah surat kepada malaikat, atau kata malaikat di sini adalah pemberita. Jadi malaikat ini bukan malaikat di gereja yang enggak kelihatan dengan mata, tetapi sebagai pemimpin rohani di gereja itu. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari siapa? Dari Dia. Dia ini siapa, saudara? Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya, dan Dia yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Jadi firman ini dari Yesus Kristus yang digambarkan sebagai pribadi yang memegang ketujuh bintang di tangan kanan. Hanya Allah yang bisa memegang bintang dengan tangan kanan. Hanya Allah. Dan yang berjalan di antara ketujuh kaki dian. Ini gambaran daripada Tuhan Yesus. Jadi firman dari Tuhan Yesus. Ayat 2, dan Tuhan Yesus berkata kepada gereja di Efesus, aku, Tuhan Yesus, aku tahu segala pekerjaanmu. Dia tahu segala pekerjaan jemaat. Anda yang di dalam gereja melayani, Tuhan tahu segala pekerjaanmu. Mungkin jemaat yang lain tidak tahu. Mungkin hamba Tuhan, Pastor Lucy nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Haleluya. Tuhan tahu segala pekerjaanmu. Katanya berapa banyak segala artinya apa, saudara? Segala artinya bahasa Perancisnya KB. Ya, bukan KB, KB. Bahasa Sunda semuanya, segala ya semuanya, segala pekerjaanmu yang kau lakukan di gereja demi nama Tuhan Yesus, orang lain tidak tahu, Tuhan tahu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu. Melayani itu ada jeripayah, ada capeknya, saudara. Baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Melayani ada jeripayah, ada kepayahan juga, tapi juga dibutuhkan ketekunan. Ketekunanmu, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Wow, ini jemaat yang luar biasa. Enggak ada orang yang berdosa langsung disikat, ya, enggak sabaran dengan orang-orang yang berdosa. Bahwa engkau telah mencobai atau menguji mereka yang menyebut dirinya rasul. Ada orang-orang yang datang yang bilang aku hamba Tuhan, aku rasul, dites sama mereka. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau jemaat di Efesus, engkau telah mendapati mereka ini para rasul, mereka pendusta. Jadi orang-orang yang datang dengan, wah aku ini hamba Tuhan, aku begini-gini, diuji sama mereka. Dites sama mereka. Dengan firman, dengan kehidupan. Dan mereka temukan orang-orang itu pendusta. Ini hebat, saudara. Menemukan hamba Tuhan yang palsu itu gak gampang, saudara. Karena hamba Tuhan itu kalau sudah dia bisa jadi palsu, itu hebat banget, saudara. Karena apa? Dia tahu kebenaran tapi dia tidak terima kebenaran, dibikin palsu, tidak gampang. Ya. Tetapi jemaat di sana tahu. Diuji sama mereka dan ketahuan. Jadi kita lihat luar biasa, jemaat yang melayani luar biasa, jerih payahnya ada, tekun ada, dan mereka tahu bahkan mengerti orang-orang yang berdosa ini, mereka tegur mereka dengan keras, enggak sabaran, mereka ingin mereka berubah, ya. Kemudian ayat 3. Yesus berkata, dan engkau tetap sabar. Oh, jemaat di sana sabar. Sabar bagus enggak? Bagus, saudara. Tetapi engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Bukan cuma sabar, tapi sabar dalam penderitaan. Jadi hebat ini jemaat ini. Tuhan Yesus tahu mereka.
Dan engkau tidak mengenal lelah. Luar biasa saudara. Sudah sabar dalam penderitaan demi nama Yesus. Dan juga mereka tidak mengenal lelah. Jadi ayat 2 dan ayat 3 kita lihat ini banyak kebaikan-kebaikan dari jemaat di Efesus, di kota Efesus. By the way, saudara, kalau Anda baca nanti di dalam kitab Efesus ya, nanti baca seluruh pasal itu, perhatikan gereja Efesus adalah gereja yang boleh dikatakan sangat besar menerima pewahyuan dari Tuhan Yesus. Nanti Anda ingin belajar siapa orang percaya di dalam Yesus Kristus, itu banyak disebut di dalam kitab Efesus. Kemudian juga Anda ingin belajar apa sih fungsi gereja di akhir zaman, Anda baca di dalam kitab Efesus ada di situ. Kemudian Anda ingin tahu bagaimana itu rahasia para pemimpin rohani di dalam kitab Efesus ada. Makanya ada disebut pewahyuan 5 jawatan. Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru-guru itu adanya di dalam kitab Efesus. Kemudian di kitab Efesus juga Anda ingin tahu rahasia tentang pernikahan. Ada di dalam kitab Efesus. Juga rahasia bagaimana menghadapi kuasa kegelapan, roh-roh jahat ada di dalam kitab Efesus. Jadi jemaat di kitab Efesus ini hidupnya ini penuh dengan pewahyuan yang hebat dalam firman Tuhan. Tetapi ayat 4, dalam kebaikan mereka ada kekurangan. Kita baca ayat 4, 1, 2, 3, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Meninggalkan kasih yang semula. Yes, Allah itu adalah kasih. Allahnya ada di sana tapi ditinggalkan, diacuhkan. Mereka melakukan hal-hal yang kelihatannya baik, tetapi mereka menjauh dari kasih itu sendiri. Mereka melakukan karena sekedar tugas, mereka melakukan karena kebiasaan, mereka melakukan dengan motivasi yang lain kecuali motivasi kasih. Dan Tuhan Yesus mengatakan, ini yang kurang daripada engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dan Tuhan kasih jawaban di ayat 5. 1, 2, 3. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Semula engkau lakukan. Saudara, waktu kita pertama kali menjadi orang percaya, wah kita merasa dosa kita diampuni. Wah Anda bisa rajin. 1 tahun, 2 tahun pertama mungkin rajin ke gereja. Bahkan hari Minggu adalah hari yang Anda nanti-nantikan. Tapi lama-lama setelah 5 tahun, 10 tahun. Hari Minggu bisa menjadi hari yang menyusahkan, repot, melayani lagi. Melayani lagi. Saudara, gereja Efesus itu mungkin dijangkau sekitar tahun 50-an. Setelah 20 tahun Yesus naik ke surga. Mereka menerima pewahyuan sampai akhirnya kitab Wahyu. Itu kurang lebih 40 tahun mereka menjadi gereja. Lama-lama mereka mulai, Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan mereka meninggalkan kasih mula-mula.
Jadi nggak langsung saudara. Apa yang terjadi 40 tahun, 30 tahun yang lalu, lama-lama mereka melakukan rutinitas. Tidak ada dasar kasih. Melakukan kebaikan, tetapi tanpa dasar kasih. Tuhan mau kita melakukannya dengan dasar yang benar, yaitu mengasihi. Karena kalau kasih itu saudara, kasih itu betul-betul menghindari banyak masalah. Kalau kita dulu ya waktu jatuh cinta saudara, Anda yang suami istri yang 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu jatuh cinta kepada pasanganmu kan, waduh, di rumah lagi hujan mikirin si dia, wah si Anu ini ngapain ya lagi ini. Ya. Terus diteleponin, disuruh bawain makanan, hujan-hujan juga saudara datang. Karena apa? Karena engkau cinta, lagi jatuh cinta. Nah, setelah 10 tahun, pulang kerja capek, istri bilang, gak ada beras. Kenapa baru sekarang tanya? Kan dari tadi lu ngomong dong. Sebelum gua naik kereta api, sebelum nyampe rumah. Gitu apa gitu? Ya gitu memang. Kenapa bisa masalahnya kan perkaranya sama. Dulu diminta bawain bakso hujan-hujan. Tapi dengan senyum. Gak apa-apa. Ya, sayang gak apa-apa. Gak apa-apa. Hati-hati ya, gak apa-apa. Buru-buru set-set ya sengaja malah basah. Biar kelihatan, wih gua berjuang ini. Sekarang sudah 15 tahun kemudian baru pulang kerja udah marah-marah. Bedanya apa saudara? Bedanya karena kasihnya tipis. Nah Tuhan mau, karena kehidupan itu banyak hal yang tidak bisa dimengerti dengan otak manusia. Tetapi kalau kita ini cinta sama Tuhan, kita merasa everything is okay. Everything is okay. Sulit, everything is okay. Karena cinta. Yesus tahu, dia harus mati di kayu salib, dia harus menderita, is okay. Karena I love them. Haleluya, is okay. Aku ini bakalan menderita, yes kalau boleh di satu pihak aku gak kepengen, tetapi it's okay. Kehendakmu yang jadi bukan aku, because I love them, because I love the world, because God love you and me. Haleluya. Love itu memang beda saudara. Sangat beda. Ya. Cinta itu membuat beda saudara. Tuhan tahu kekuatan kasih. Karena dia ingatkan kepada gerejanya untuk jangan meninggalkan kasih mula-mula. Kelihatannya semua baik. Tetapi banyak hal bisa dilakukan tanpa kasih. Tuhan mau kembali kepada kasih mula-mula. Lakukan apa yang kau semula lakukan. Dulu waktu baru bertobat terima Tuhan. Rajin baca Alkitab. Rajin baca Alkitab. Miss satu hari sudah deg-degan. Udah rasanya gue bersalah. Udah rasanya gak enak. Sekarang sudah setengah tahun. Diam-diam aja. Nothing happen. Bahkan mungkin sudah 3 tahun. Anda gak baca Alkitab. Nothing happen. Karena apa? Kasihmu berkurang. Bahkan mungkin makin gak sadar menjauh dari kasih yang semula. Saudara, dalam semangat kita ingin melakukan dan menggenapi panggilan Allah. Dan melakukan kehendak Allah untuk bertumbuh dan berbuah. Kita mau, amin. Kita mau bertumbuh, kita mau mengikuti jalan kehendak Tuhan. Dalam semangat kita untuk itu. Menghasilkan buah-buah yang benar dan baik. Yang ini jangan ditinggalkan, jangan dilupakan. Kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah.
Makanya pastor setiap minggu I declare engkau adalah jemaat, rekan-rekan jemaat, baik yang beribadah lewat live streaming, Anda juga yang di sini bersama keluarga, Anda adalah rekan jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan. Karena kasih itu berbeda, saudara. Ya. Kasih itu menghindari kita salah paham. Ya. Kalau Anda suami istri terjadi sesuatu karena kasihmu kuat, Anda akan berpikir, enggak, istriku enggak mikir gitulah, suamiku tidak akan berpikir begitu. Karena apa? Engkau mengasihi. Tetapi kalau kasihnya kurang atau kasihnya enggak ada, yang benar pun bisa disalahin. Yang benar pun Anda bisa curiga, wah jangan-jangan dia begini ya, kelihatan baik ya, mau begini ya. Anda akan berpikir yang sangat negatif. Kasih itu melindungi kita. Kasih itu membuat kita ini tidak terbawa dengan yang lain. Haleluya. Dunia ini begitu banyak mencoba menarik kita, saudara. Begitu banyak cobaan-cobaan untuk menarik kita. Tapi biarlah kita mau mengasihi Tuhan. Bahkan kalau ada yang ternyata sudah lama tidak melakukan apa yang semula Anda lakukan. 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu Anda ke gereja dengan satu kegairahan. Tiada minggu tanpa Anda di rumah Tuhan. Sekarang banyak minggu tanpa Anda di rumah Tuhan. Nah, kita mau, saudara, kan seminggu atau 2 minggu lalu kan ada yang viral tuh saudara ya, di Indonesia ya. Ada seseorang yang melakukan sangat kekejaman saudara. Saya nggak tahu, terus dikirimin sama hamba Tuhan, terus ditulis calon pendeta melakukan ini. Terus saya bilang, apa benar? Saya cek terus, ternyata memang benar. Bahwa dia adalah orang yang di-training mau jadi pendeta muda. Saya pikir, my goodness. Berarti 1 tahun, 2 tahun dia di training itu, firman Tuhan yang dia dengar tidak mengubah hidupnya, saudara. Saya berharap Anda tidak perlu bertahun-tahun berubah. Cepat berubah karena dengar firman Tuhan. Cinta itu membuat kita exciting. Cinta itu mengubah, saudara. Tuhan ingin jemaat bukan cuma melakukan sesuatu, tetapi berubah dan menghasilkan buah oleh karena dekat dengan Tuhan, bersama Tuhan, menempel dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya akan tutup saudara dengan satu beberapa bulan yang lalu, tahun lalu mungkin ya, pastor dikasih satu link, satu nyanyian saudara di YouTube oleh Stephen Putra yang kedua. Dia bilang kepada kita, Dad, ini saya kirim lagu ini, is old song. Lagu ini lagu yang udah tua, tetapi lagu ini I think is good, a good song Dad, katanya gitu. Terus saya dengerin, wow, lagunya gini saudara. Falling in love with Jesus, falling in love with Jesus, falling in love with Jesus was the best thing I ever done. Ku jatuh cinta kepadamu Tuhan Yesus, ku jatuh cinta padamu Tuhan. Ku jatuh cinta padamu Tuhan adalah sesuatu yang the best yang pernah terjadi dalam hidupku. Saudara, apakah jatuh cinta kepada Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang pernah Anda lakukan? The best was the best thing. Thank God kalau Anda lakukan.
Tapi harapan saya, istri saya membisikkan waktu nyanyikan lagu itu, not only was but is. Bukan hanya terbaik di masa lalu, tetapi yang terbaik di saat sekarang juga. Falling in love with Jesus. Mari kita bangun. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus is the best thing I ever done. Saya ingin kita menyanyikan bukan cuma masa lalu. Kita bersyukur untuk pernah jatuh cinta di masa lalu, 5 tahun yang lalu. Kita merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa. 10 tahun yang lalu kita merasakan, iya betul, aku yang hidupnya berdosa, sekarang dikasih kesempatan oleh Tuhan Yesus. Anda jatuh cinta kepada Tuhan Yesus 10 tahun yang lalu. Mungkin 20 tahun yang lalu. Mungkin 30 tahun yang lalu Anda jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Tetapi kiranya cintanya jangan yang 30 tahun yang lalu. Yang 10 tahun yang lalu. Tetapi saat ini juga kita boleh tetap merasakan cinta kepada Tuhan. Merasakan kegairahan kepada Tuhan Yesus sehingga Anda ke gereja bukan karena kebiasaan. Anda ke gereja satu yang exciting. Saat ini tahukah Anda dengan keadaan COVID, dunia ini menarik orang-orang untuk tidak datang beribadah. Oh, karena beribadah bahaya. Nanti takut kena tercemar. Oh, bahaya, bahaya di kerumunan. Dunia mencoba untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi jangan biarkan dunia menjauhkan Anda dari Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh kita jatuh cinta. Kalau orang jatuh cinta itu inginnya dekat terus. Inginnya dekat, inginnya dekat. Are you wanting dekat dengan Tuhan? Anda mau nggak? Kita mau nggak dekat dengan Tuhan? Kita mau menyanyikan lagu ini. Kalau ada bagian itu saja. Ganti was-nya menjadi is the best thing I do. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus is the best thing I ever done. Haleluya. Bantu saya singer. With Jesus, falling in love with Jesus, falling in love with Jesus was the best thing I ever done. Oh, falling in love. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus was the best thing I ever done. Is the best thing I ever done. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk
boleh merasakan lagi satu kegairahan. Kalau kami 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang lalu, sekian tahun yang lalu kami sangat bergairah. Kami datang beribadah minggu, hari Minggu adalah hari yang kami rindukan. Kalau sekarang Minggu menjadi hari yang beban, Tuhan ampuni kami Tuhan. Kami mau kembali melakukan apa yang semula dulu kami lakukan. Tuhan, kalau kami sekian tahun yang lalu tanpa hari di mana kami tidak bergaul dengan firman Tuhan. Tapi sekarang ini sudah sekian bulan kami melalaikan persekutuan dengan firman Tuhan. Tidak ada kegairahan. Tuhan tolong kami untuk kami kembali bergairah. Kami rindu berjumpa dengan Engkau di dalam firman, di dalam kitab suci yang kami baca. Kalau dulu Tuhan, kami rindu melayani. Bahkan kalau kami tidak melayani ada yang kurang. Sekarang melayani jadi beban. Kami ogah-ogahan. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kami ingin bergairah kembali. Kami tidak ingin cuma sekedar kelihatannya semua baik. Seperti di kitab Wahyu kepada gereja di Efesus. Semua kelihatan baik. Sabar, tekun, jerih payah. Tidak sabar kalau ada orang berbuat dosa. Kelihatannya semua baik. Tetapi tanpa dasar kasih. Firman-Mu berkata, gereja seperti di Efesus sudah jauh jatuh dalam dosa. Engkau memerintahkan untuk bertobat. Kau katakan untuk kembali melakukan yang semula yang dulu dilakukan. Yaitu segala yang disertai dengan kegairahan akan cinta kepadamu Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Supaya kami boleh melayani Engkau dengan kasih. Bukan beban. Tuhan tolong kami Tuhan. Kami ingin betul-betul sekian tahun yang lalu setiap kami membaca Alkitab. Setiap kami dengar khotbah, setiap minggu kami ikut di dalam ibadah, selalu kami dengar suara-Mu. Namun sudah sekian bulan, mungkin beberapa tahun, kami jarang sekali dengar suara-Mu Tuhan. Kami ingin kembali Tuhan, kegairahan kami pada Engkau Tuhan. Seperti seorang yang jatuh cinta. Ingin dekat. Ingin bersama. Ingin menikmati kebersamaan. Oh Tuhan tolong kami. Untuk kami falling in love again. Falling in love with Jesus.
falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus is the best thing I ever done. Is the best thing I ever done. Is the best thing I ever done. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kami mau, Tuhan, ada di dalam kasih mula-mula. Menikmati kasih mula-mula bersama Engkau. Melakukan segala yang Kau minta kami lakukan dengan kegairahan. Dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan. Falling in love with you is the best thing. In Jesus' name. Amen.